aritmatika. Oke. Tadi deret itu kan dinotasikan dengan SN. SN sama saja dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai ditambah dengan suku ke N. Gini kan? Kalau misalkan bentuknya ini saya ganti penulisannya menjadi penulisan dari aritmatika. Ya kan? Berarti nanti SN, ini saya ganti warna. SN sama saja dengan A ditambah atau misalkan gini deh, nggak usah saya ganti penulisannya. Saya sederhanakan dulu. Sebelum suku ke N pasti kan ada suku ke N-1 kan? Itulah N-1 kan? Baru nanti suku terakhirnya ada suku ke N. Kalau ini dapat gambaran kira-kira? Oke. Oke. Kalau misalkan deret yang sama, cuman penulisannya saya ganti dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka nanti di sini kan menjadi UN ditambah UN-1 ditambah dan seterusnya ditambah U3, U2, U1 kan? Ya enggak? Ini adalah deret yang sama. Cuman penulisannya saya ganti. Saya balik. Kebayang? Kalau misalkan Bentar. hanya misalkan gini, sederhananya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini kan sama saja dengan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 kan sama saja sebenarnya kan? Hanya saya ubah bentuk penulisannya Oh saja. ya, oke. Oke. Kalau misalkan kedua deret tersebut saya jumlahkan. Oke. Kalau kedua deret tersebut saya jumlahkan jadinya apa? SN tambah SN SN kali 2. 2 kali SN. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan nih di sini. U1 ditambah dengan UN nanti kan? Kemudian U2 ditambah dengan UN-1 itu kan sebenarnya sama saja dengan U1 tambah UN. Logikanya gini, kalau misalkan ini saya tambah 1 tambah 4, 5 kan? 2 tambah 3, 5 juga kan? 3 tambah 2, 5 juga ternyata. 4 tambah 1, 5 juga kan? Bisa nggak kita simpulkan kalau misalkan U1 tambah UN itu sama saja dengan U2 ditambah UN-1. Dan seterusnya nanti di sini pasti ada konsep yang sama. Dan juga di sini nanti hal yang sama berlaku. Hal yang sama berlaku kan? Kebayang? Karena ini adalah nilai yang sama, maka bentuk ini kan bisa saya ganti menjadi, kalau misalkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ini sama saja dengan 4 kali 5 kan? Proses perkalian kan sebenarnya adalah penjumlahan bilangan yang sama. Dengan kata lain, ini kan akan ada sebanyak N. Kita nggak tahu batasnya sampai mana, gitu kan? Bisa nggak saya tuliskan ternyata ini adalah perkalian antara atau penjumlahan sebanyak N dari U1 tambah UN. Bisa nggak saya buatkan seperti ini? Ini kan sebanyak N Oh nantinya iya, kan? karena dibalik. Ya kan, sebanyak N kan? Akan terdapat penjumlahan U1 tambah UN sebanyak N. Logikanya tadi gini, konsep dasarnya. Maka N kali U1 tambah UN. Betul? Oke. Oke. Maka karena tujuan kita adalah mendapatkan rumus SN, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dua, kita dapatkanlah SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN. Kemudian kita sederhanakan lagi lah. SN sama saja dengan N per 2, U1 itu kan tadi A. Sementara UN ini adalah A plus N-1 dikali beda. Berarti A ditambah A jadinya 2A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Ini adalah rumus dari deret aritmatika. Pernah melihat rumusan ini? Kelas 7. Kelas 7 ya. Sebenarnya ini materi yang diulang kan?
Nah, proses mendapatkan rumusnya ini dari situ tadi. Oke? Kebayang? Oke. Misalkan saya buatkan deh contohnya terkait dengan deret. Bentar. Hmm, Misalkan gini. Nomor satu berarti ya. Pertanyaannya adalah jumlah 30 suku pertama dari suatu deret. Misalkan deretnya itu adalah 8 plus 12 plus 16 plus 20 dan seterusnya adalah berapa, gitu kan? Ini kan kalau kita jumlahkan sampai 30 suku pertamanya kan sangat banyak. Bisa-bisa saja kita hitung secara manual, cuman akan sangat lama gitu. Maka kita manfaatkanlah rumus SN tadi. Rumus SN atau pertanyaan di sini jumlah 30 suku pertama, pada dasarnya kita disuruh mencari S30 kan? Berarti kalau langsung saya buat N per 2, N-nya 30 dibagi 2 jadinya 15. 2A ditambah dengan 29B. Bisa nggak kalau saya buat langsung seperti ini? Oke. Oke? Berarti untuk bisa menentukan S30 kita harus tahu suku pertamanya berapa dan bedanya berapa kan? Suku pertamanya berarti 8. 8, sementara bedanya 12 dikurang 8. Karena ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Jadinya 4. Berarti kan kita tinggal substitusi aja. 15 kali 2 kali 8 ditambah 29 kali bedanya 4. Kita tinggal sederhanakan saja. Kira-kira berapa ini? Berarti bentar. Besar juga ya. 16 tambah 16 tambah betul. 8 tambah 3 100 101. Terus 16 ya, 116 ditambah 16 132. 132 kali 15. 132 kali 15 itu Eh, 0, 15 tambah 3, 8, 1980 ya? ya, Oke, itu ribet banget. Bisa sih, tapi aku nggak ngitung pakai kertas, cuman di kepala doang. Oh, ya, boleh. Mantap lah kalau begitu. Berarti 1980 harusnya kan? Ini nanti untuk tinggal. Benar-benar. Oke. Kalau misalkan kasusnya gini, kita coba modifikasi. Kalau misalkan ketemu kasus lain, nomor 2. Jadi informasi yang diberikan ke kita itu gini. Langsung pertanyaannya adalah jumlah deret dari misalkan 4 plus 10 plus 16 dan seterusnya sampai berhenti di 142. Kira-kira gimana nih gambarannya? Ada ide nggak kita bawakan kemana? Informasi yang diberikan hanya ini. Berarti, oke, berarti kita perlu cari dulu 142 itu suku keberapanya. Betul. Baru Oke, setelah tahu 142 suku keberapa, langsung cari S masukin berapa ke itu rumus kan? yang tadi. Ya, Oke, boleh dicoba dulu. oke, berarti untuk dari 142 sama dengan 4 ditambah N 1 kali B, ya kan? N 1 Bedanya kali bedanya berapa berapa? tuh? 6. 6. Oke, berarti em, 142 sama dengan 4 N 1 kali B, berarti 142 sama dengan 4. 4-nya pindah duluan. 138
sama dengan N-1 kali 6, 138 bagi 6 itu 23. 23 tambah 1 berarti 20 N sama dengan 24. Oke, berarti N-nya itu 24 kan? Ya, Berarti pada dasarnya suku kita mencari S24. 24. S24 Berarti bisa langsung saya buat menjadi 12 kan? N per 2. ya, N per 2 Oke. ya. Kemudian 2 kali suku pertamanya 4, 4 ditambah dengan karena ini 24 berarti 23 kali bedanya berapa? 6. 6. Nah, ini tinggal menyederhanakan di sini saja kan? Ya, oke, berarti 81, 2 tambah 1, 138 ditambah 8, 146 kali 12. 146 kali 12 itu 392. 392 terus yang 2-nya masuk situ. Aduh, bentar. Nggak apa-apa pakai coret-coret juga. Nggak apa. Em, 1756. Eh, 52, sorry, 1752. 17 52. 52 gitu ya. Dapat konsepnya? Dapat, dapat. Oke. Kemudian misalkan gini. Misalkan kita coba tipe soal yang berbeda gitu ya. Hmm, ini misalkan hmm, nomor 3. Diketahui misalkan UN itu merupakan suku ke N gitu ya. Dari barisan aritmatika diketahui gini. Suku ke-5 ditambah dengan suku ke-6 ditambah dengan suku ke-7 ditambah dengan suku ke-8 itu adalah 62. Pertanyaannya adalah jumlah 12 suku pertamanya berapa? Kira-kira bisa kita bawakan kemana nih? Diketahui suku ke-5, ini ingat barisan aritmatika gitu ya. Jujur aku bingung sih kalau ini. Oke. Gimana kalau misalkan kita uraikan dulu. U5 itu kan sama saja dengan A ditambah A plus 4B 4B. kan? Nah, coba gunakan konsep seperti itu. Kira-kira jadinya berapa? A tambah 4B, A tambah 12 suku pertama. Ini mulai Ya, dari, berarti S12 gitu kan? ya, oke, berarti dari yang 4 ini U5 sampai U8 itu berarti 4A tambah 4, 5, 4, 9, 15, 22. Berarti 4A tambah 22B. 4A tambah 22B sama dengan 62. 62. Bisa kita sederhanakan? Bentar, berarti 4A 4A, ditambah 4 22B. tambah 5, 22 ya tadi ya? Ya, 22. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 itu 22B sama dengan 62. 62. Bisa kita sederhanakan? Bisa bagi 2. Bagi 2, kalau bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya? 22, nanti B-nya nggak bulat. Oke, berarti jadinya 2A ditambah 11B sama 11B, dengan 31 kan? 31. Ya. Nah, pertanyaannya adalah S12. S12 kalau langsung saya buat menjadi 6 kali 2A tambah 11B kan? Mm-mm. Ya nggak? 2A tambah 11B Oke. itu berapa? 31. 31. Berarti kita tinggal substitusi aja 6 kali 31. Jadinya 6, 186. Oke. Oke? Oh ya, oke, oke, Ya oke. kan? Nah,
bisa saja nanti tipe soalnya seperti itu. Berarti A sama B-nya itu nggak harus dicarikan ya? Betul. Oke. Biasanya ada koneksinya. Bisa kalau misalkan kita ingin mencari A dan B-nya, informasi ini masih kurang. Setidaknya harus punya informasi lagi. Biar kita dapatkan dua persamaan, kita ingin mencari dua variabel, maka bisa kita gunakan sifat eliminasi substitusi. Kalau misalkan ingin mencari A dan B-nya gitu. Kebayang maksud saya? Oke, masih. Itu kan? Aku nggak ada. Oke. Misalkan gini deh, ada tipe soal yang lain misalkan eh misalkan diketahui 4 suku pertama deret gitu ya. Artinya diketahui S4 itu sama dengan 17. Kemudian diketahui juga 8 suku pertamanya, berarti S8 itu misalkan bernilai 58. Maka suku pertamanya berapa? Oke. Kira-kira gimana? Boleh dicoba dulu. Sambil dicoba saya ambil minum bentar ya. Oke, Kak. Oke, ketemu hasilnya? Jujur aku stuck Kak, di sini. Kita bawakan ke rumus deret aja berarti kan. S4 ini kan bisa kita ganti menjadi apa? 4 per 2. 2A plus 3B kan? Nilainya Oke. 17. 17. Oke. Kemudian kita juga punya informasi kalau S8 itu sama saja dengan 4 kali 2A ditambah dengan 7B, nilainya berapa? 58 kan? Boleh kita sederhanakan, ini jadinya 4A ditambah 3B 6B. sama dengan 17. Sementara ini, Bukannya 6B ya, Kak? oh ya, sorry, 6B. Kalikan ke dalam 6B gitu kan. 4 dengan 58 bisa disederhanakan nggak? 4 dengan 2, 58. 58. Bisa bagi 2. Bagi 2 berarti ini jadinya 2, ini 2 jadinya 20 9. 9.
Dengan kata lain, bentuk ini sama saja dengan 4A ditambah 14B 14B sama dengan 29 kan? 29. Ini kan Ya. jatuhnya dua persamaan. Oke. Oke, karena tujuan kita adalah mendapatkan si A, oke bolehlah. Paling gampangnya kita hilangkan dulu si A-nya kan? Ya. Berarti Jadinya 14 14A kurang 6. berarti 8B sama 8B dengan sama dengan 12. berapa? 29 kurang 17, 12. Kemudian Berarti B ini sama dengan bagi 2, 4. 6. Sorry, bagi 4 ya. Ya, Ini 3, 3 ini per 2. 2. Maka B-nya 3 1,5. per 2. Boleh mau mendapatkan A-nya kita substitusi ke sini, boleh-boleh saja. Jadinya Berarti 4A ditambah 6 kali 3 per 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9 kan? 9. 17 Ya, kurang 9? 17. 17 kurang 9 berarti 8. 8, maka A-nya 2. 2. Nanti prosesnya gitu. Oke. Oke, mulai kebayang kan? Ya, ya. Eh, kita coba lagi. Misalkan saya coba lagi untuk deret aritmatika. Misalkan gini deh. Nomor 5. Tapi kalau di sekolah udah masuk sampai deret belum? Deret aritmatika atau Belum, masih di barisan? baru baris. Oke. Baris. Misalkan gini. Diketahui ada juga nanti kasus kita itu diberikan rumus suku ke N. UN misalkan 4N plus 1. Pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama. Kalau ini bisa nggak kira-kira? Jumlah 10 suku pertama. Berarti substitusi doang kan? Kan untuk mendapatkan S10 kita butuh A dan B kan? Berarti kita harus mencari A dan B dulu dari rumus suku ke N-nya. Berarti misalnya A-nya itu kan U1 ya. Betul. Berarti U1 sama dengan 5 gitu misalnya. Berarti A-nya sama dengan 5. Terus UN-nya berarti 10. Berarti U10 berarti 41 ya. Boleh kita cari dulu bedanya berapa? Oke, bedanya itu Berarti untuk mendapatkan beda kita butuh atau kita cari aja suku keduanya kan? Karena beda itu adalah suku kedua kurang suku suku pertama. pertama. Ya, berarti U2 sama dengan 9. Ya, berarti bedanya berapa? 5. Tadi suku pertamanya? Sorry, perbedaannya berarti 4 ya. Bedanya 4. Maka kan S10 langsung ini 5 kali 2 kali suku pertamanya 5 ditambah dengan 9 kali bedanya tadi 4 kan? Iya. Berarti ini 9 kali 4, 36 tambah 10. 46 46 kali 5. 200 230. 30. Nanti seperti itu. Oke. Aman? Aman. Oke. Kita coba lagi. Misalkan mirip-mirip konsep yang sama gitu ya. Berarti nomor 6. Misalkan gini. Kita diberikan informasi jika suku keempat itu bernilai 29. Kemudian suku kelima ditambah dengan suku ke-9 nilainya 106. Pertanyaannya adalah maka jumlah 25 suku pertamanya berapa? Oke. Ini mirip-mirip yang tadi kan, berarti misalnya
A tambah 3B sama dengan 29. Nah, nah, kalau saya biasanya gini, saya biasanya mengidentifikasi dari yang ditanyakan dulu gitu. Baru kalau misalkan yang ditanyakan adalah 25 suku pertama, berarti pada dasarnya S25 kan? Ya, Berarti ini 25 per 2, 2. 2A ditambah 24B. 24B. Saya biasanya memulai dari sini, berarti yang ditanyakan itu S25, untuk mendapatkan S25 kita butuh informasi A dan B-nya. Tapi kalau penulisannya seperti ini, dua di sini kan bisa sederhanakan kan? Oke. Berarti ini jadinya sebenarnya 25 kali A A ditambah plus 12B. 12B. Nah, tujuan kita mendapatkan A plus 12B ini berapa? Gitu. Baru kita bergerak dari U4 dan U5 tambah U9. Hmm. Oke. Jadi dalam konteks ini tuh benar kan tadi tetap harus pakai yang A plus 3B sama dengan 29 gitu. Terus A plus 3B sama dengan 29, kemudian A plus 4B ditambah tambah A A plus plus 8B. 8B. Itu Berarti jadinya kan 2 2A plus 4 tambah 8 4 tambah 12B. 8, 12. Ya, sama dengan 106. Baru Ya, cari A dan cari B-nya. oke. Berarti eh eh, Ya, 2A tambah 12 tadi ya. berarti itu bisa Kenapa? Sorry, disamakan ini ya, dulu suaranya halaman keduanya. potong-potong. Berarti A plus B itu langsung disederhanakan yang di bawah menjadi A plus 6B sama dengan 53. Oke. Nah, inilah sekarang kan. Berarti sekarang 3B sama Aha. dengan 29 minus 53. 29 minus 53 itu 53 kurang 29. berapa Kita tuh? biar langsung kita buatkan ke positif. 29. Eh, berarti itu awalnya 1. Berarti 14 ya? Iya gak sih? 24. 53 kurang 29. Oh iya, sorry, 24 bagi 24, 3 berarti sama dengan 8. 8. B-nya 8. Kita butuh A. Substitusi ke sini boleh. Yang paling gampang. 3 kali Eh 8, 24. 29 dikurang 24. 5 Berarti A sama dengan 5. Tinggal substitusi aja kan. 25 kali 5 ditambah dengan 12 dikali kali 5 8. tambah 8. Yap. 12 kali 8 tuh 4 hari 16, 96, 96. 96, 5, 101. 101 kali 25 itu berarti Ya. 5, 2, eh aduh, berapa ya? Bentar. 5, 0, 5, 2, Agak 0, gede memang 2. kan. Iya, 5, 2, 100 kali 2525. gitu kan. 100 kali 25. 2500 tambah 25 kali satu lagi nanti kan. Oh iya, berarti 25, 25. 25, 25. 25. Oke, nanti prosesnya gitu. Kebayang? Mulai Oke, dapat ini gambarannya? aman-aman. Oke, oke, misalkan gini. Ada kasus lagi. Tipe soal yang berbeda. Hmm, hmm, hmm. Jadi, ini dibalik nih prosesnya. Kalau tadi kan kita diberikan rumus suku KN nih yang nomor 5. Kemudian ditanyakan S10. Gimana kalau misalkan kasusnya itu kita diberikan rumus SN-nya? Misalkan SN itu sama dengan 12N dikurang N kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukanlah suku kelima dari barisan tersebut. Ini saya kasih clue, suku kelima itu sama saja dengan A ditambah 4B. Berarti gimana caranya untuk mendapatkan A dan B sementara informasi yang diberikan ke kita adalah rumus SN. Waduh. Hmm, Manfaatkan tadi hubungan antara barisan dan deret. yang awal banget. Tanpa kesini juga sebenarnya bisa manfaatkan hubungan antara barisan dan deret. Masih ingat? Ini saya kasih. Oh, ini sudah dicatat? Udah, dah. Oke. Masih ingat tadi hubungan antara barisan dan deret? Bener udah lupa jujur.
tadi yang mana? Ini, manfaatkan ini. Sangat sederhana sebenarnya. UN sama dengan SN min 1. Oke. Yang ditanyakan tadi adalah U5 kan? Oke, berarti U5 sama dengan S SN min SN1 S5 dikurang SN S4. min 1 Ya, N-1 itu kan S1. 5 dikurang 1 kan? Heeh. Berarti pada dasarnya untuk menyelesaikan ini U5 sama saja dengan S5 dikurang S4. Itu cara paling sederhananya. Cara berikutnya nanti bisa ada cara kedua, cuman prosesnya lebih panjang. Kebayang? Sebenarnya boleh tanpa kesini juga boleh-boleh saja nanti. Jujur nggak kebayang ini. Nggak kebayang? Oke. Nggak. Tadi kan rumus atau hubungan antara barisan dan deret adalah U5 SN min sama SN1. sorry. Kalau langsung saya buat bisa? Atau Oke, misalkan bisa. rumus umumnya dulu. UN sama dengan SN dikurang SN min 1. N-1. Artinya ketika kita mencari suku kelima, ini sama saja dengan S5 S5 dikurang S4. S. Oke. Karena kenapa? Karena kenapa kita bawakan ke sini? Karena kita punya informasi rumus SN-nya. Berarti langsung aja cari S5 itu berapa? S4-nya berapa? Nanti kurangkan, ini adalah Oh, 5 gitu U5. logikanya. Oke. Berarti 60 kurang 25 sama dengan 35. Terus betul. 48 kurang 16 sama dengan 12. 35 kurang 12 17. Enggak dong. 35 kurang 12 23. 23. 5. Ya, Oke, berarti S5-nya berapa? 12 kali 5 itu 60. 60 dikurang 25 kurang gitu ya. 25. 35. 60 35, Mhm. ya kan? Ya, Kemudian S4-nya 12 kali 4 itu 48 dikurang 16. ya. Oke, 48 12. dikurang 16 itu 12. 32. Hah? 48 dikurang 16. 48. 48 dikurangi. Oh, iya yang sorry 32. Astaga. Ya, 32 ya. kan? Berarti 5 sama dengan 3. Berarti suku kelimanya sama dengan 3 gitu kan? Oke. Nanti. Oke? Udah. Oke, berikutnya untuk tipe deret eh, 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 ada lagi tapi coba bentar saya coba cek. Misalkan gini. Ini mirip dengan yang sebelumnya lah ya. Misalkan gini, diketahui jumlah 7 suku pertama deret gitu ya. Berarti jumlah 7 suku pertama itu sama saja dengan S7 kan? Nilainya sama dengan 133. Kemudian jumlah 6 suku pertama berarti S6. Misalkan 120. Pertanyaannya adalah maka jumlah 10 suku pertama S10. Ini yang ditanyakan. Oke, coba kira-kira manfaatkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan.
Dari sini aku udah mulai bingung sih. Oke. Eh, kita mulai dari yang ditanyakan berarti ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah S10, S10 10. itu sama saja dengan Pakai yang mana berarti N per 2 kan? 5. Ya berarti 5 5 kali 2A 2A ditambah dengan 9B. 9B. Berarti ini kan yang mau kita cari kan? Oke. Sementara kita punya informasi S7. S7 itu sama saja dengan 7 per 2, 2A ditambah 2A 6B. 6B Nilainya berapa? 133. 133. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Duanya ini jadinya 3 kan? Ya, Dengan kata lain ini sama saja dengan 7 kali. Kalau misalkan langsung saya kalikan ke dalam bisa? bisa berarti Jadinya 7A 7A 21B. ditambah 21B. Atau 133 bisa nggak dibagi 7? Bisa. Biar lebih sederhana berapa? Berapa tuh berarti 1 terus sisanya berapa? 19. 19 artinya bisa kan? Ini jadinya berapa? 19. Ini bentuk paling sederhananya lah. Kita Oke. dapatkanlah A plus 3B sama dengan 19. Oke? Oke. Kemudian kita juga tadi punya informasi kalau S6 itu sama saja dengan 3 kali Terus 2A ditambah 2A dengan 5B 5B sama dengan 120. plus 10 12 bagi 3 plus lagi 3 40. 40. Berarti bentuk paling sederhananya nanti adalah 2A. 2A Langsung saya plus buat di sini 5B bisa ya. 40. Ya, 2A plus 5B 5B sama dengan 40. 40. Oke, yang kita butuhkan itu adalah 2A plus 9B. Berarti kita harus cari dulu berapa A, berapa B-nya kan? Eh, Berarti ini kita kali 2 lah. Ini kita kali 2. oke. Jadinya 2A 2A plus 6B 6B sama dengan 19. kali Bukan 2, 38. 38. Ini 2A plus 5B 5B 40. sama dengan 40. Maka dari sini 2A B-nya nya berapa? habis. B B-nya sama sama dengan dengan 2. minus 2. Kalau B-nya minus 2, boleh paling gampang substitusi ke sini aja. Maka A-nya Oke. Min 6 19 tambah min 6 enggak tambah jadi berubah tanda jadi plus. berarti kurang. Enggak, awalnya kan di sini kan minus 6, pindah ruas jadi plus. 19 plus 6 jadinya 19 plus 6 19 plus 6 25. 25. Berarti S10 sama saja dengan 5 kali 50 ditambah 9 kali minus 2. Jadinya minus kan? 18. Minus 18. 50 dikurang 32 kali 18, 5 32 kali 5, 32 bagi 2 berapa? 160. 160 kan? 100. Op, 60. 32, 32 kali 5. 3, ya betul 16. 160. Jadinya 160. Oke, jadi nanti seperti itu. Kalau saya sih biasanya menyelesaikan soal seperti ini dari yang ditanyakan dulu, baru apa sih yang kita butuhkan gitu. Logika berpikir saya biasanya untuk menyelesaikan soal. Kita berangkat dari yang ditanyakan seperti apa, kemudian kalau kita uraikan dulu, baru kita bergerak kira-kira untuk menjawab ini informasi apa saja yang belum kita ketahui gitu. Oke, oke. Oke? Oke, kita coba Oke. satu lagi nih, nomor 9. Misalkan gini. Diketahui suku ke-10 dari suatu deret gitu ya. Suku ke-10-nya itu misalkan 52. Kemudian diketahui lagi informasi suku ke-17-nya itu 87. Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari S10. Gitu. Boleh dicoba informasi yang kita punya dan informasi yang ditanyakan. Oke, berarti S10 dulu. S10 sama dengan 5 kali dalam kurung 2A tambah 9B. 9B. Oke. Oke, sorry. Saya ganti S20 aja. Oke, Yang lebih berarti ini. Berarti 10 sama 19B. 10 2A 2A plus 19B. 19B. Oke, berarti kita butuh A dan B kan pada dasarnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa pasti akan langsung tahu sih sebenarnya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, Oke. sekarang coba manfaatkan U10 dan U17-nya. U itu berarti sama dengan
A plus 9B sama dengan 52. Oke. A plus 9B sama dengan 52. Terus A plus 16B sama dengan 87. 16B sama dengan 87. Ini nih yang A-nya ditanyakan. habis. A-nya habis, sisa B 16 kurang 16 kurang 9, 9, 7. 7. 87 dikurang 87 52, kurang 52. 5, 5, akhirnya 3, 35. 35. Maka B-nya berapa? Tadi 9B, 16B sama dengan 7, 7, 35, B-nya sama dengan 5. 5. B-nya 5. Kalau B-nya 5, maka A-nya berapa? Substitusi. 45, 7 ya? 52 kurang 45 kan? Ya, 7. Maka S20 sama saja dengan 10 10 kali 2 kali kali 7. 14. 19 14 kali 5. plus 5, 255. 45. 19. 295. 19 kali 5. 395. Kali 5. 395. Apa sih? Sorry, sorry. 19 kali 5. 95 ya? 50 tambah 45 kan? Iya, iya, iya. Jadinya 50 45, 95. 95 tambah 14, 1090. 109. Berarti 1090. 1090. Berarti S20 sama dengan 1090. Oke, itu kira-kira tipe-tipe dari deret gitu. Kayaknya udah sangat banyak Oke. tipe-tipenya. Sangat banget, betul. Banyak ininya kan. Memang di barisan dan deret ini sangat bisa divariasikan gitu. Sangat banyak variasi soalnya. Jadi tapi pada dasarnya rumusnya hanya yang tadi UN dan SN. Jadi tergantung kita bawakannya kemana. Kalau saya untuk deret ini tadi seperti yang saya bilang, saya mulai dari dulu yang ditanyakan itu apa, baru bergerak kira-kira untuk menjawab ini informasi apa saja yang belum kita punya gitu. Kebayang? Kebayang. Oke. Bentar, kalau misalkan tipe soal yang lain. Oke. Nomor 10. Misalkan gini. Nomor 10 diberikan 4 suku gitu ya. Diberikan 4 suku, misalkan yang pertama itu adalah P, kemudian 9, kemudian 3P min Q, baru 3P plus Q. Pertanyaannya, selisih antara P dan Q. Coba deh identifikasi nih, kira-kira kita bawakan kemana nih? P9, 3, P itu sama dengan A kan dalam situasi ini. Clue-nya gini, manfaatkan ciri-ciri dari barisan tadi. Manfaatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari barisan. Suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan suku B. ketiga dikurangi suku kedua gitu. Oke, berarti 9 min P sama dengan 3P min 9 dikurang 3P plus Q. Itu plus Q ya? Itu plus Q. Ya. Oke, berarti 9 min P. Oke, ini saya coba kasih clue-nya gini. Suku keempat ya. Oke. 9 min P sama dengan 9 min P sama dengan 3P min Q min Q min 9. 9. Oke. Oke. Nah, kalau diuraikan, pasti ini akan ada ini adalah sebuah persamaan dengan dua variabel kan? Variabel P dan Q. Oke. Terus coba deh manfaatkan lagi. Ini bisa oke. Nah, ini kan hasil penguraian dari U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Bisa nggak langsung saya buat 2 kali suku kedua sama saja dengan U1 tambah U3? Bisa kan? Kayak tadi penyederhanaan yang tadi. Kemudian manfaatkan karena ini adalah suku yang berurutan, maka ketika saya gunakan U2, U3 dan U4, maka berlaku juga 2 kali suku ketiga sama saja dengan suku kedua ditambah suku keempat. Dapat bayangan nggak?
Oke, Coba deh ngerti. uraikan ini. Akan ada dua Eh, persamaan nantinya. 18 sama dengan Oke, 4P U1-nya min Q. 4P minus Min Q. Q. Ya kan? Ini satu Ya. persamaan kan? Kemudian dari sini Heeh. 2 kali suku ketiga. 6P min 2 Q 6P minus 2Q sama dengan 9 tambah 3P plus Q. plus Q. Pindahkan yang bisa disederhanakan. Jadinya Oke. 3P kan? 3P, iya, terus Min min 3Q 3Q sama dengan 9. 9. Bisa disederhanakan? Bisa bagi 3 semua. Jadinya P min P min Q min Q. sama dengan 3. Ini 9 ya. Sama Ya, dengan sama 3. dengan 3. Ini kan persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Eliminasi lah. Ada yang sama nggak kira-kira ini? Oke. Ada. Berarti Coba Q-nya P min. sama-sama minus kan? Berarti harus kita jumlahkan. Ingat, Oh iya, tidak saya selalu harus plus. dikurangkan. Berarti 5P sama dengan 21. Oke, ini P min Q gini kan awalnya kan? 3. Ya, Berarti 3. jadinya 5P sama dengan 21. ditambah maka P-nya 5P sama dengan 21. bisa Berarti itu disederhanakan? Nggak bisa ya? Berarti 21 per 5. 5 saja kan? Kalau P-nya adalah 51 per 5, 21 per 5, maka Q-nya berapa? Substitusi ke sini aja deh, paling gampang kayaknya. Dari sini kan kita Eh, dapatkan Q itu sebenarnya P minus 3 kan? mm-mm. Oke, berarti Selisih P dan Q. Berarti oke. Bisa nggak tanpa kita cari Q-nya? bisa tinggal P-nya pindah ruas. Berarti Q min P Oke. berarti terus dikali min 1, Q min P sama dengan min 3, terus dikali min 1 berarti sama dengan P min Q sama dengan 3. Oke. Yang ditanyakan apa? Nah, ini bisa-bisa saja nanti prosesnya agak panjang. Tapi yang ditanyakan, kita kembali ke yang ditanyakan. Selisih antara P dan P Q. dan Q. Kalau diminta selisih, bisa saja itu P min Q atau Q min P. Ya nggak? Mhm. Padahal di sini kan kita sudah dapatkan sebenarnya. Ya nggak? Oh iya. Nah, gitu nanti ya. Oh, Ya oke. kan? Coba deh nanti cari Q-nya, kemudian P min Q sama nggak hasilnya. Nanti coba buktikan gitu ya. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan itu maksud dari selisih, makanya di sini tadi saya tekankan kata selisih. Kalau kata selisih bisa saja P min Q atau Q min P itu yang dimaksud dengan selisih. Oke, jadi tidak perlu mencari yang berikut-berikutnya gitu langsung saja. Ternyata yang Oke, kita oke. butuhkan sudah ketemu.